Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS saya dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan topik materi tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Di sini saya akan menjelaskan pertama unsur-unsur pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan memerlukan waktu dan proses pembangunan secara merata oleh pemerintah dan didukung oleh setiap pihak masyarakat atau bangsa. Yang selanjutnya, pembangunan dipengaruhi oleh perubahan di bidang sosial sehingga masyarakat sebagai pelaku perubahan sosial akan mempengaruhi dalam keberhasilan proses pembangunan ataupun pada hambatan pembangunan. Serta pembangunan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam rencana meningkatkan pendapatan nasional per kapita. Selanjutnya, angkatan kerja dan lapangan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Kelompok angkatan kerja yaitu yang pertama mereka yang bekerja penuh, yang selanjutnya pengangguran terbuka, ketiga setengah pengangguran, yang keempat pengangguran tersembunyi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kependudukan di negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, serta kualitas penduduk yang rendah. Di sini ada upaya meningkatkan kualitas penduduk dari tenaga kerja, kemudian sekolah, pelatihan, abilities, skill, dan knowledge. Selanjutnya juga ada tenaga kerja yang berkualitas. Di sini ada sosial kapital. Di sini ada beberapa tentang sosial kapital, yaitu participation in a network, reciprocity, trust, social norms, value, proactive action. Yang dimana semua ini ada di perilaku kerjasama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapital. Pengertian kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Fungsinya yaitu menaikkan produktivitas dalam jangka panjang. Sumber-sumber kapital dapat diciptakan dengan yang pertama memaksimalkan sumber daya manusia, yang kedua menekan konsumsi atau meningkatkan ekspor, yang ketiga mengalihkan faktor-faktor dari yang kurang produktif menjadi produktif. Sifat-sifat dan macam sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dapat dipelihara, serta sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Keadaan ekonomi yang membatasi penggunaan sumber daya alam yaitu tidak tersedianya sumber daya alternatif, pengelolaan yang kurang baik, distribusi tidak merata, bentuk pasar yang tidak tepat, perubahan biaya, dan ketergantungan pada ekspor. Selanjutnya, peranan teknologi dan wira swasta. Di sini ada kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja, dan yang kedua, fungsi wira swasta adalah mengganti cara-cara lama dengan yang baru. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.